Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hageng dari kelompok 5 kelas 11.3 akan menjelaskan tentang inheritance dalam CSS. Memahami pewarisan gaya pada elemen website. Apa itu inheritance dalam CSS? Inheritance adalah mekanisme fundamental dalam CSS di mana properti gaya dan elemen induk secara otomatis diterapkan ke elemen anak, asalkan properti tersebut tidak secara eksplisit ditimpa oleh aturan gaya anak. Properti ini sangat memudahkan pengembang web dalam menjaga konsistensi visual di seluruh halaman. Bayangkan jika Anda harus menulis ulang properti font, warna, dan ukuran teks untuk setiap elemen di dalam sebuah wadah. Dengan inheritance, hal ini tidak perlu dilakukan. Properti yang biasanya dilakukan adalah color, font family, font size, line height, dan text align. Untuk color, jika elemen induk memiliki warna teks tertentu, semua elemen child atau anak yang tidak mendefinisikan warna teks sendirinya akan mewariskan warna dari induknya. Misalkan jika sebuah tag div berwarna biru, maka semua yang tag paragraf akan berwarna biru. Lanjut, font family. Font akan ditentukan pada elemen induk akan secara otomatis digunakan oleh elemen anak atau child. Memastikan keseragaman topografi di seluruh bagian dokumen website. Font size. Elemen child akan menyesuaikan ukuran fontnya berdasarkan properti induk. Meskipun ada penyesuaian relatif misalkan M atau persentase. Line height. Spasi antar baris juga diwariskan berkontribusi pada keterbacaan teks yang konsisten. Text align juga mewariskan bagaimana teks sejajar kiri, kanan, tengah, rata dalam elemen child atau anak mengikuti peraturan induk. Inilah contoh properti yang mengalir ke bawah dari induk ke anak, membuat penataan gaya menjadi lebih jauh lebih efisien. Ada juga properti yang tidak diwariskan secara default. Pertama ada border, margin, padding, dan disusul oleh width and height. Border sendiri, jika sebuah elemen induk memiliki border, elemen anak di dalamnya tidak akan otomatis memiliki border yang sama. Ini menjaga struktur visual yang bersih dan mencegah border besaran yang tidak perlu. Untuk margin yang menciptakan ruang di sekitar elemen tidak diwariskan. Setiap elemen mengelola marginnya sendiri untuk mengatur jarak dengan elemen di sekitarnya. Dan padding, sama seperti margin, padding tidak diwariskan. Ini memungkinkan kontrol granular atas ruang internal setiap elemen. Terakhir, width and height. Ini juga tidak diwariskan. Elemen anak biasanya menyesuaikan ukuran secara otomatis berdasarkan konten atau properti tata letak lainnya. Keputusan ini dibuat untuk memberi kontrol yang lebih besar pada pengembang atas tata letak spesifik setiap elemen tanpa harus membatalkan pewarisan yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Keyword inherit untuk memaksa pewarisan. Meskipun beberapa properti tidak diwariskan secara default, CSS menyediakan keyword inherit untuk memangsa pewarisan properti elemen anak agar mengambil nilai dari induknya. Penggunaan inherit sangat berguna ketika Anda ingin konsistensi gaya untuk properti yang biasanya tidak diwariskan, atau ketika Anda ingin menimpa nilai yang telah ditetapkan sebelumnya dengan nilai induknya. Misalkan Anda ingin semua elemen strong memiliki border yang sama dengan elemen paragraf induknya. Anda bisa nulis seperti strong kurung kerawal border inherit, ini akan sama semua. Ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam mengontrol aliran gaya, memungkinkan Anda untuk menggabungkan perilaku default dengan kontrol manual ketika diperlukan. Ada contoh menggunakan pewarisan warna dan font. Ini ada div, stylenya akan berwarna merah. Font family ada Arial. Nah, di dalamnya ada paragraf,
heading 4 dan teks miring. Dan semua yang ada dalam div ini akan sama warnanya, sama bentuk fontnya. P, H, heading 4, dan M adalah anak-anaknya, dan div itu adalah induk. Namun ukuran font untuk heading 4 akan tetap lebih besar karena properti font size pada heading memiliki nilai default yang berbeda, dan properti ini menimpa warisan dari induknya.